Anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang pelajaran sejarah Indonesia, yaitu di pertemuan kedua, di mana minggu kemarin kita telah melihat atau melaksanakan pembelajaran tentang asal-usul nenek moyang, yaitu submaterinya sebelum mengenal tulisan. Nah, sebelum kita membahas materi berikutnya, Bapak akan mengucapkan terima kasih dulu kepada kalian sudah menonton tayangan-tayangan kami. Nah, kami berharap untuk membiasakan share lewat link YouTube langsung tanpa mengupload ulang, dan menulis sekilas komentar atau sekedar absen di channel resmi YouTube SMA Setiabudi Sungaliat Bangka. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe dan like sebagai penyemangat kami agar channel ini tetap diminati dan bertahan. Nah, masih dalam pembelajaran tutorial pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebelum kita memasuki kepada submateri, Bapak akan membaca dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar sejarah Indonesia. Kompetensi inti atau pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti di keterampilan yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar pada pengetahuan yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kompetensi dasar dalam keterampilan yaitu menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Tujuan pembelajaran: 1. Melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan 3. Menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Kita memasuki materi, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Paleontologi adalah ilmu tentang kehidupan masa lalu dalam waktu geologis berdasarkan fosil-fosil tanaman dan binatang, termasuk hubungannya dengan tanaman, binatang, dan lingkungan sekarang maupun dengan kronologi sejarah bumi. Nah, munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa baik tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai tsunami. Fenomena alam yang terjadi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi kita sejak proses terjadinya alam semesta ratusan tahun, ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Proses itu secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Proses evolusi alam semesta memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Nah, proses evolusi bumi dibagi menjadi 4 periode. 1. Periode Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Bumi terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi dan lebih dari 1 miliar tahun lalu. Yang kedua, periode Paleozoikum, yaitu zaman purba tua, sudah meninggalkan fosil dan 350 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, periode Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah, sudah ada hewan mamalia, amfibi, burung, tumbuhan sudah ada, dan berkisar 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat, periode Neozoikum atau zaman purba baru pada masa es mencair atau tersier
makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup sudah ada sejak 60 juta tahun yang lalu. Gugusan kepulauan atau wilayah maritim sekarang ini terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, Samudra Hindia di barat, dan Samudra Pasifik di belahan timur. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, kolisi atau tumbukan lempeng, divergensi atau tabrakan lempeng-lempeng, pergerakan mendatar atau pergeseran lempeng-lempeng. Letak kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api menjadikan daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Penelitian Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam dua wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya, yaitu paparan Sahul di sebelah timur dan paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wallacea yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Nah, fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region, sedangkan di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis pembatas itu dikenal dengan garis Wallacea. Ya, ini gambar garis Wallacea, yaitu yang berwarna biru. Kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu mengenal manusia purba. Ini manusia purba di Indonesia dan di dunia. Nah, ini evolusi ya. Nah, peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan. Penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat di Indonesia antara lain di Sangiran. Situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia nomor 593 pada tahun 1996 karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu dan telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu, yang mempunyai luas 8 km pada arah utara, selatan, dan 7 km arah timur barat. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Schmuling tahun 1864 dengan penemuan fosil vertebrata dari Cagliostro. Eugene Dubois pernah juga datang ke Sangiran. Nah, pada tahun 1934, Gustav Hendrik Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung dengan penemuan fosil Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens atau manusia modern. Yang kedua, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba. Penggalian Dubois dilakukan pada endapan aluvial yang menemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus.
Peninggalan manusia purba tipe Pithecanthropus erectus juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, berupa tengkorak Homo erectus. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. Yang pertama, jenis Meganthropus, disebut juga dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa. Ciri rahang yang kuat dan badan tegap, makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistocene awal. Yang kedua, jenis Pithecanthropus, disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera yang berjalan tegak yang ditemukan di Mojokerto atau rumpun Homo erectus. Nah, hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistocene tengah. Yang ketiga, jenis Homo, disebut juga dengan Homo sapiens atau manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya. Ciri muka lebar, hidung, mulutnya, dan dahi menonjol. Hidup dan berkembang sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, perbedaan morfologis maupun biometrik antara Homo sapiens dengan Homo erectus antara lain: A. Rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus. Yang B. Secara fisik Homo sapiens jauh lebih lemah dibandingkan Homo erectus. Yang C. Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Berdasarkan bukti-bukti penemuan manusia modern awal di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara dapat dikelompokkan dalam 3 tahap. A. Kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es atau sekitar 12.000 tahun lalu. B. Kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanesoid. Yang C. Mulai di sekitar 4.000 tahun lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia atau ras Mongolik. Beberapa spesimen atau penggolongan manusia Homo sapiens dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Manusia wajak. Manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1889 oleh B.D. van Raeschoten dan Dubois pada tahun 1890 di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur berupa Homo sapiens. Manusia wajak tidak langsung berevolusi dari Pithecanthropus, tapi mungkin dari tahapan Homo neanderthalensis, subras Melayu Indonesia. Nah, ini contoh gambar dari manusia wajak. Yang kedua, B, yaitu manusia liang buah. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada tahun 2003 berupa Homo floresiensis. Hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Nah, ini teka-teki dari liang buah, cerita dan gambarnya. Ini adalah animasi dari gambar liang buah. Yang C, yaitu perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Kera adalah moyang manusia. Pithecanthropus adalah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Perbedaan hanya perbedaan spesies, bukan perbedaan genus. Nah, Pithecanthropus erectus diletakkan dalam genus Homo untuk mempertahankan spesies aslinya, maka dinamakan Homo erectus. Nah, ini evolusi manusia tadi menurut teori Darwin ya, jenis manusia rubah sampai perdebatan Pithecanthropus ke Homo. Nah, tadi pembahasan materi kita yaitu
dari awal, dari sebelum mengenal tulisan, terbentuknya Kepulauan Indonesia, dan masa manusia mengenal manusia purba ya. Nah, untuk itu Bapak akan berikan tugas. Silakan dibaca tugasnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, jawaban tugas ini dikerjakan atau ditulis di kertas folio, dikirim ke email Bapak, yaitu andipjok32c@gmail.com. Nah, Bapak terima di email Bapak paling lambat tanggal 22 Agustus 2020. Nah, jawaban yang Anda kerjakan atau ditulis di kertas folio itu Bapak harap jangan Anda buang setelah Anda kirim ke email Bapak, tapi Bapak harap kalian menyimpannya. Nanti apabila kita sudah melakukan tatap muka di sekolah, jawaban yang Anda kerjakan itu nanti harap dibawa dan dikumpulkan lagi ke Bapak. Dan ini tugas keduanya ya, silakan baca nomor 1 dan nomor 2 silakan dibaca lagi, nomor 3 silakan dibaca. Jawaban sama dikerjakan atau ditulis di kertas folio, dikirim ke email Bapak andipjok32c@gmail.com. Bapak terima juga paling lambat tanggal 22 Agustus 2020. Sama juga seperti tugas 1, tetap disimpan tugas yang sudah dikerjakan di kertas folionya. Nanti pada saat tatap muka silakan bawa ke sekolah dan dikumpulkan lagi ke Bapak. Nah, terima kasih, bertemu kembali pada materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di sekolah tatap muka, dan Bapak harap pembelajaran ini bisa memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang berguna bagi Anda untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tetap semangat belajar, beribadah, berolahraga di rumah aja untuk pada masa COVID-19 ini. Semoga kita bertemu kembali di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan pembelajaran tutorial sejarah Indonesia pada pertemuan kedua ini. Assalamualaikum, selamat pagi.